Hai, selamat datang di channel Alur Cerita Film Cinema Recap. Kali ini, Mimin akan membahas alur cerita dari film yang berjudul The Fix yang rilis pada tahun 2024 kemarin. Film ini bercerita di masa depan di saat polusi udara membuat udara yang kita hirup menjadi beracun dan manusia terpaksa membayar agar bisa bernafas. Film ini dibintangi oleh Kenneth Harrison, Daniel Sharman, dan Grace Van Dien. Di masa depan, udara yang kita hirup menjadi beracun akibat terkontaminasi oleh polusi yang sangat parah. Setiap harinya, banyak orang yang tewas akibat menghirup udara yang beracun ini dalam jangka waktu yang lama. Masing-masing rumah kini memiliki sistem penyaring udara, dan manusia harus memakai masker filter udara saat pergi keluar, meskipun hal itu tidak sepenuhnya efektif. Lama-kelamaan, polusi udara itu menyebar ke seluruh penjuru dunia. Hingga pada suatu hari, sebuah perusahaan yang bernama Ethera menciptakan obat yang dinamakan Air Remedy atau IRM. Dengan mengkonsumsi sebutir obat IRM ini, manusia bisa bebas bernafas tanpa menggunakan masker selama 6 jam di luar ruangan. Seorang model yang bernama Ella McBee menjadi model untuk mempromosikan IRM. Ella sebenarnya hanya model biasa. Namanya mulai terkenal setelah menggantikan ibunya yang bunuh diri 1 tahun yang lalu. Hal ini membuat Ella sering dikucilkan oleh teman sesama model. Ella mempunyai pacar yang bernama Tali dan seorang sahabat yang bernama Gina. Ella sangat mempercayai Gina. Namun ternyata Gina dan Tali mempunyai hubungan spesial di belakang Ella. Pada suatu hari, Tali yang merupakan penjual obat-obatan terlarang akan mengadakan pesta di rumahnya. Sebelum pesta dimulai, Tali dan Gina pergi ke bandar narkoba untuk membeli obat-obatan terlarang. Di jalanan, Gina mencoba menelpon Ella. Gina bertanya apakah Ella akan datang ke pesta malam ini. Ella yang kelelahan setelah seharian bekerja berkata kalau malam ini dia ingin istirahat. Sesampainya di markas bandar narkoba, Tali pun langsung bernegosiasi. Sementara itu, di stasiun televisi, kepala peneliti perusahaan Ethera yang bernama Eric sedang diwawancarai mengenai obat IRM buatannya. Eric menjelaskan kalau Ethera sedang berusaha keras untuk memenuhi pesanan obat dari seluruh dunia. Acara kemudian dilanjutkan dengan sesi tanya-jawab oleh penelpon. Seorang penelpon bertanya tentang kegunaan IRM. Eric pun menjelaskan 1 butir IRM bisa membuat manusia kebal dari racun di udara selama 6 jam. Namun Eric tetap merekomendasikan penggunaan masker untuk perlindungan tambahan. Di dalam markas bandar narkoba, Tali meminta bandar untuk memberinya barang yang lebih banyak dari biasanya. Namun bandar menolak memberikannya saat ini juga. Mereka menyuruh Tali untuk bersabar. Bandar itu kemudian pergi untuk mengambil pesanan Tali. Tali yang penasaran kemudian menyelinap ke dalam ruang peracikan obat. Di dalam stasiun televisi, penelpon berikutnya mengaku bernama Lazarus. Dia bertanya asal-usul bahan untuk membuat obat IRM. Eric tentu saja menolak memberitahu karena itu adalah informasi rahasia. Lazarus kemudian berkata kalau dia tahu bahan untuk membuat IRM kini sudah sangat langka. Lazarus juga tahu kalau sebulan sebelumnya gudang penyimpanan obat milik Ethera telah dibobol oleh pencuri. Lazarus tidak yakin obat IRM bisa membantu semua masyarakat, khususnya masyarakat miskin, karena selama ini IRM dijual dengan harga yang lumayan mahal. Merasa kalau Lazarus telah membocorkan rahasia perusahaan, sambungan telepon itu langsung diputus. Di tempat lain, diam-diam Tali melihat 2 orang yang sedang melakukan eksperimen. 2 orang itu bernama Solomon dan Spider. Tali menduga kalau Solomon dan Spider pasti sedang meracik narkoba jenis baru. Tali pun diam-diam mencuri sebotol cairan biru dari dalam lemari penyimpanan. Tali kemudian mengajak Gina untuk bergegas pergi. Di dalam markas Ethera, Eric ditelepon oleh ayahnya, O'Connor, yang merupakan direktur Ethera. O'Connor marah karena barusan Lazarus telah membongkar rahasia perusahaan mereka. Ditambah-tambah, saat ini mereka bergantung pada enzim dari hewan capung untuk membuat obat IRM, dan saat ini populasi capung sudah hampir punah. O'Connor memaksa Eric yang seorang kepala peneliti untuk segera menemukan enzim sintetis buatan pengganti enzim capung agar IRM bisa diproduksi lebih banyak lagi. Eric pun meminta maaf. Dia beralasan kalau salah satu ahli biokimia bawahannya yang bernama Solomon ketahuan berkhianat. Solomon telah membobol gudang penyimpanan obat dan mencuri beberapa enzim milik perusahaan.
Eric pun menduga kalau Solomon pasti memiliki keterkaitan dengan Lazarus. Eric sudah mengirim anak buahnya untuk mengawasi pergerakan Solomon. Eric juga berjanji kalau dia akan terus berusaha mencari cara untuk membuat enzim sintetis. Di tempat lain, Ella terlihat sedih karena hari ini adalah hari peringatan kematian ibunya. Ayah Ella kemudian menelpon. Dia meminta maaf karena tidak bisa menemani Ella. Karena ayah Ella yang merupakan seorang duta besar Inggris mendapat tugas mendadak dari presiden, dia tidak bisa segera pulang. Ayah yang kasihan melihat Ella yang bersedih menyuruh Ella untuk ikut berpesta dengan teman-temannya daripada sendirian di rumah. Akhirnya Ella pun memutuskan untuk pergi ke tempat pesta. Sesampainya di sana, Ella tidak sengaja melihat Tali yang sedang berduaan dengan Kina yang akan meminum cairan biru. Tali yang kaget tidak sengaja menjatuhkan cairan biru itu. Bukannya menenangkan Ella, Tali malah pergi mengejar Kina. Ella yang marah melampiaskannya dengan meminum cairan biru yang tergeletak hingga habis. Ella pikir itu hanyalah alkohol biasa. Ella kemudian pergi ke lantai dansa. Ella sengaja berdansa dengan teman Tali yang bernama Brian untuk membuat Tali cemburu. Tiba-tiba Ella merasa pusing, dia pun pergi ke toilet. Saking pusingnya, Ella kemudian pingsan. Di dalam kantor Etera, Eric bekerja keras berusaha mengembangkan enzim sintetis pengganti enzim capung. Dia lalu mengujinya pada seekor tikus. Namun tikus itu malah mati. Hingga saat ini, Eric belum bisa membuat enzim sintetis itu. Asisten Eric yang bernama Angela kemudian datang. Angela menyuruh Eric untuk beristirahat. Namun Eric menolak. Dia harus segera menemukan enzim sintetis pengganti enzim capung. Karena permintaan ARM semakin hari semakin meningkat. Setelah Ella kembali sadar, dia merasa sangat kepanasan. Dia pun langsung berendam di dalam bak mandi. Di ruangan lain, Tali baru sadar kalau dia kehilangan obat biru yang tadi dia curi. Tiba-tiba para bandar narkoba datang untuk mencari Tali. Tali yang panik pun langsung kabur ke dalam toilet sambil dikejar oleh para bandar narkoba. Melihat keributan ini, Ella lalu membenamkan diri di dalam bak mandi. Bandar narkoba bertanya, di mana cairan biru yang dicuri oleh Tali. Awalnya Tali tidak mengaku kalau dia mengambilnya. Bandar itu pun langsung menghajar Tali. Tali kemudian berkata jujur kalau dia telah mengambilnya, namun Tali tidak meminumnya. Para bandar itu kemudian menggeledah rumah untuk mencari orang yang meminum obat itu. Ella kemudian keluar dari bak mandi dan memberitahu Tali kalau dialah yang telah meminum obat itu. Tali yang panik kemudian keluar dan mengunci pintu. Tali memberitahu para bandar kalau orang yang meminum obat biru ada di dalam toilet. Namun di saat mereka masuk ke dalam toilet, Ella menghilang. Dia tidak ada di sana. Bandar yang marah kemudian mencekik Tali. Tali lalu mengambil pistol milik bandar dan mengancam para bandar yang ada di sana. Spider berusaha merebut pistol itu, namun Tali tidak sengaja menembak kakinya sendiri hingga pingsan. Solomon dan Spider kemudian merawat luka Tali agar tidak terjadi pendarahan. Sadar kalau polisi sebentar lagi akan datang, Solomon dan Spider pun langsung pergi. Tali yang sudah sadar kemudian melihat Ella yang bersembunyi di langit-langit toilet. Tali pun bingung melihat Ella yang bertingkah aneh. Ella lalu berkata kalau dia sendiri juga tidak tahu. Tiba-tiba setelah meminum obat biru, tubuhnya terasa berbeda. Ella dengan mudah bisa menjebol pintu dan mengambil kunci pintu. Ternyata Solomon dan Spider masih ada di sana. Ella kemudian kembali lagi masuk ke dalam toilet. Dia lalu memecahkan kaca atap toilet. Tali langsung berusaha mencegahnya karena mereka tidak membawa masker. Ella pun mengambil obat air miliknya dan memberikannya kepada Tali. Solomon dan Spider yang melihat Ella dan Tali naik ke atap langsung mengejar mereka berdua. Secara aneh, Ella bisa melompati atap-atap rumah dengan lincah. Di saat Tali hampir terjatuh, Ella langsung menangkapnya. Namun di bawah, Kina melihat hal itu seperti Ella berusaha mendorong Tali. Di saat Ella dan Tali kembali berusaha kabur, tiba-tiba Tali terpeleset hingga jatuh. Di belakang, Solomon menyuruh Ella untuk jangan kabur. Solomon berkata kalau dia bisa membantu Ella. Namun Ella tidak percaya. Ella kemudian melompat. Dia bisa mendarat dengan mulus. Kina yang marah melihat Tali telah tewas menuduh Ella telah mendorong Tali. Ella berusaha menjelaskan kalau itu bukan salahnya, namun Kina tidak peduli. Melihat para bandar narkoba berdatangan, Ella pun kemudian kabur. Ella melompati pagar dengan mudah, namun dia hampir tertabrak mobil Brian. Untung saja Brian berhasil mengerem. Namun Ella yang kaget terlanjur pingsan. Brian pun membopong Ella membawanya ke rumahnya. Setelah polisi datang, Kina mengatakan kepada polisi kalau Ella telah mendorong Tali, membuat Tali terjatuh hingga tewas. Di jalanan,
Diam-diam anak buah Eric melapor kepada Eric, memberitahu kalau saat ini Solomon sedang mengejar seorang gadis. Di tempat lain, Brian yang selama ini menyukai Ella berniat mencium Ella. Ella yang sudah sadar langsung menghajar Brian dengan cakar yang keluar dari lengannya. Brian pun ketakutan karena Ella memiliki cakar seperti monster. Brian pun kemudian pergi. Ella yang panik lalu memotong cakar yang muncul di sikunya. Ella kemudian pergi ke rumah sakit untuk mencari tahu apa yang sedang terjadi pada tubuhnya. Namun suster yang kelelahan karena pasien rumah sakit dipenuhi oleh orang-orang keracunan udara malah menyuruh Ella untuk dikarantina. Ella pun menolak dengan tegas. Ella kemudian kabur saat satpam rumah sakit mengejarnya. Ella bersembunyi di dalam kamar seorang anak yang sekarat akibat racun. Setelah satpam itu pergi, Ella kemudian turun. Anak itu mengira kalau Ella adalah malaikat. Anak itu meminta Ella menolongnya karena rumah sakit sudah kehabisan obat. Ella yang kasihan akhirnya memberikan beberapa stok obat air miliknya kepada anak itu. Di tempat lain, Eric akhirnya mendapat informasi mengenai Ella dari Ryan yang datang ke kantor polisi setelah diserang oleh Ella. Ryan mengatakan kalau dia diserang menggunakan cakar yang keluar dari tubuh Ella. Eric pun menyadari sesuatu. Dia langsung menyuruh anak buahnya untuk melacak keberadaan Ella. Sementara itu, Ella yang kebingungan akhirnya menemui Kina di rumahnya untuk meminta penjelasan apa yang sebenarnya terjadi. Di tempat lain, Solomon dan Spider masuk ke dalam rumah Brian untuk mencari Ella, namun mereka hanya menemukan potongan cakar di wastafel. Di rumah Kina, sambil kesakitan, Ella bertanya apa yang sebenarnya terjadi dengan tubuhnya. Kina pun menjawab kalau dia tidak tahu apa-apa. Yang Kina tahu, Tali telah mencuri sebotol obat biru dari bandar narkoba. Ella pun kemudian memiliki ide. Dia meminjam HP milik Kina untuk mengirim pesan ke HP Tali yang saat ini pasti sedang disita oleh bandar narkoba. Sebenarnya Ella sudah tidak mempercayai Kina lagi, namun Ella tidak tahu harus meminta tolong kepada siapa lagi. Ella yang kelaparan kemudian membuka oven, namun dia malah merusak pintu oven itu. Ternyata kekuatan Ella semakin lama semakin meningkat. Dan ternyata benar, Solomon kemudian menelpon. Ella langsung bertanya, apa benar Solomon bisa menyembuhkannya? Solomon pun mengajak Ella untuk bertemu di suatu tempat saat ini juga. Solomon menyuruh Ella untuk datang sendiri. Jika tidak, Solomon tidak akan membantunya. Setelah panggilan berakhir, Kina berencana menelpon polisi, namun Ella langsung melarangnya. Di tempat lain, Eric menelpon ayahnya. Dia melaporkan kalau dia belum bisa menemukan enzim sintetis pengganti enzim capung. O'Connor pun marah. Dia berkata kalau para pemegang saham sudah mulai kehilangan kepercayaan kepada Eric yang belum bisa menemukan formula enzim sintetis untuk membuat obat IRM lagi. Sementara itu, di pusat kota, Ella dan Solomon akhirnya bertemu. Kina menunggu di dalam mobil. Tiba-tiba dari belakang, Spider membius Ella. Mereka lalu membawa Ella ke dalam markas bandar narkoba. Kina kemudian mengikuti mereka dari belakang. Ella lalu kembali sadar dengan tangan yang diikat di kursi. Dia kemudian mengeluarkan cakar di tangannya untuk membuka ikatan itu. Dengan lahap, Ella memakan daging yang ada di sana. Di ruangan lain, Solomon dan Spider bingung apa yang harus mereka lakukan. Spider menyarankan untuk membawa Ella menghadap Lazarus. Ternyata selama ini, Lazarus lah yang memerintahkan Solomon dan Spider untuk membuat enzim sintetis yang akhirnya diminum oleh Ella. Solomon dan Spider kemudian melihat Ella yang berhasil melepaskan diri. Ella langsung mengacungkan pisau. Ella menyuruh Solomon menjelaskan apa yang terjadi pada tubuhnya saat ini. Solomon pun berkata kalau tubuh Ella saat ini sedang berubah akibat meminum cairan biru. Ella yang tidak puas dengan jawaban itu kemudian meludah. Ternyata ludah Ella mengandung asam, membuat tangan Spider melepuh. Tiba-tiba polisi datang mengepung tempat ini. Solomon menyuruh Spider untuk kabur karena Solomon tidak mungkin meninggalkan Ella sendirian. Polisi kemudian menjebol masuk menangkap Ella dan Solomon dengan tuduhan telah membunuh Tali. Saat dibawa keluar, Ella meminta bantuan Kina untuk meyakinkan polisi kalau dia tidak bersalah. Namun Kina hanya diam saja. Ternyata Kina lah yang menelpon polisi untuk datang ke sini. Ella dan Solomon kemudian dimasukkan ke dalam sel. Di sini, Ella panik saat telinganya copot. Telinganya kini berubah menjadi bentuk yang aneh. Ella memarahi Solomon yang telah membuat obat yang mengubahnya menjadi monster. Namun Solomon malah berkata kalau Ella adalah kunci untuk menyelamatkan umat manusia. Tiba-tiba Eric datang ke dalam sel. Awalnya Eric hanya ingin membawa Solomon. Namun dia juga melihat Ella ada di sini. Eric pun teringat
kalau Ella adalah gadis yang telah mencakar Brian. Eric kemudian terkejut melihat kondisi tubuh Ella. Eric pun mengajak Ella ikut dengannya. Eric berjanji akan mengobati Ella. Eric kemudian membawa Ella dan Solomon ke pusat penelitian Aethera. Dari belakang, diam-diam Spider mengikutinya. Spider berniat menyelamatkan Solomon. Di dalam, Eric meminta izin kepada Ella untuk melakukan beberapa tes agar dia bisa mengetahui apa yang sebenarnya terjadi pada tubuh Ella. Eric kemudian memberikan obat bius yang membuat Ella pingsan. Singkat cerita, setelah dilakukan serangkaian tes, Eric sadar kalau tubuh Ella telah bermutasi. DNA di tubuh Ella sama dengan DNA capung, alias Ella bisa memproduksi enzim capung yang selama ini dia cari. Eric kemudian menemui Solomon yang ditahan di ruang bawah tanah. Eric meminta Solomon memberikan ramuan obat yang diminum oleh Ella. Eric mengajak Solomon bekerja dengannya seperti dulu lagi. Namun Solomon dengan tegas menolak. Solomon tahu kalau Eric hanya ingin menjual obat IRM kepada orang-orang kaya saja. Sedangkan Solomon sendiri ingin obat yang dia ciptakan bisa diakses oleh seluruh umat manusia, baik yang kaya maupun yang miskin. Mendengar hal ini, Eric yang marah kemudian memutuskan untuk memanen enzim capung yang ada di dalam tubuh Ella. Eric lalu menemui Ella. Eric berbohong. Dia berkata kalau dia akan melakukan operasi untuk menyembuhkan Ella. Ella kemudian berkata kalau dia ingin menghubungi ayahnya. Eric pun kembali berbohong. Eric berkata kalau dia sudah beberapa kali mencoba menghubungi ayah Ella, namun belum bisa tersambung hingga saat ini. Ella pun kemudian percaya dan menandatangani surat perjanjian dengan Eric. Keesokan harinya, Ella yang baru sadar sayup-sayup mendengar pembicaraan Eric dengan O'Connor yang ada di luar ruangan. Padahal saat ini Ella ada di ruangan yang kedap suara. Di luar, Eric memberitahu ayahnya itu kalau tubuh Ella memproduksi enzim yang mereka butuhkan dalam jumlah yang sangat banyak. Karena Solomon menolak untuk bekerja sama dengannya, Eric berniat mengambil enzim itu dari dalam tubuh Ella, meskipun resikonya Ella akan mati. Dengan sampel itu, Eric akan meniru mutasi pada tubuh Ella dan kemudian memasukkannya pada spesies lain sehingga mereka bisa terus-menerus memanen enzim itu. O'Connor kemudian memberitahu kalau ayah Ella sudah melapor ke polisi karena kehilangan anaknya. O'Connor khawatir hal itu akan menyulitkan mereka, mengingat jabatan ayah Ella yang seorang duta besar. Eric pun menyuruh ayahnya untuk tidak usah khawatir karena dia sudah melobi kepolisian. Di samping itu, semua orang pasti akan mengira Ella sengaja menghilang untuk menghindari hukuman atas kematian Tali. Ella yang mendengar pembicaraan itu pun langsung emosi. Eric pun terkejut karena Ella bisa mendengarnya. Eric menyuruh anak buahnya untuk kembali membius Ella. Asap bius pun mulai memenuhi ruangan melalui ventilasi, membuat Ella pingsan. Angela lalu berkata kalau proses ekstraksi enzim akan dimulai sore ini. Di luar, Spider menyamar menjadi kurir dan masuk ke dalam pusat penelitian Aethera. Sementara itu, di dalam, Ella yang masih sadar menyerang dua orang perawat yang datang. Ella lalu bertanya kepada perawat di mana lokasi keberadaan Solomon saat ini. Satpam yang melihat kejadian itu dari CCTV langsung membunyikan alarm. Kini pendengaran Ella semakin tajam. Ella langsung bersembunyi di atas saat mendengar ada seorang satpam yang mendekat. Ella kemudian menyerang satpam itu dan menggunakan sidik jarinya untuk membuka ruangan. Ella akhirnya berhasil menemui Solomon. Ella bertanya kenapa Solomon tidak mau bekerja sama dengan Eric. Solomon menjawab kalau dia hanya ingin semua orang bisa mendapatkan obat yang dia ciptakan secara gratis. Ella kemudian menunjukkan punggung dan telinganya sudah berubah. Dengan entengnya, Solomon berkata kalau itu memang efek samping obat yang diminum Ella. Ella yang marah pun langsung mencekik Solomon. Solomon kemudian meminta Ella melepaskannya. Dia akan menunjukkan sesuatu. Di luar, anak Eric yang bernama Max datang berkunjung ke tempat ini. Eric kemudian menitipkan Max kepada Angela karena dia harus fokus mencari Ella yang kabur. Di ruangan lain, Spider memasang bom-bom di tempat parkiran mobil. Dia kemudian menelpon petugas Aethera, memberitahu kalau ada bom di tempat pusat penelitian. Hal ini sontak membuat semua orang panik. Eric kemudian melihat kalau Solomon juga ikut kabur. Dia memerintahkan anak buahnya untuk mencari Ella dan Solomon. Angela kemudian memberitahu tentang ancaman bom. Dia menyarankan untuk evakuasi. Eric pun menyuruh semua orang untuk keluar gedung. Di tempat lain, Solomon memperlihatkan bahan membuat obat IRM yang diekstrak dari enzim capung khusus yang hidup di wilayah Afrika Selatan.
Akibat pembuatan obat Irem, Aethera membuat populasi capung itu kini telah punah. Solomon ingin orang-orang tidak bergantung pada obat Irem. Itulah alasan kenapa dia menciptakan cairan biru yang sebelumnya diminum oleh Ella. Obat itu berhasil membuat Ella berevolusi dan bisa kebal terhadap racun di udara. Namun Ella berkata kalau tidak ada satu orang pun yang mau berubah menjadi monster seperti dirinya. Solomon pun berkata kalau obat yang diminum Ella hanyalah prototipe. Dia menyuruh Ella untuk menemui Lazarus untuk menyempurnakan obat itu. Dan untuk saat ini, satu-satunya cara agar bisa selamat dari racun di udara adalah meminum obat biru dan berevolusi berubah menjadi manusia capung seperti Ella. Mereka lalu mendengar suara ledakan. Mereka pun langsung mencari jalan keluar. Di ruangan lain, Eric panik karena tidak menemukan anaknya, Max, di dalam kantornya. Solomon dan Ella akhirnya bertemu dengan Spider. Melihat ada petugas muncul, mereka langsung bersembunyi di dalam toilet. Ella kemudian menemukan Max di salah satu bilik toilet. Ella berusaha menenangkan Max agar tidak takut dengannya. Namun Max ternyata tidak takut, dia justru menganggap Ella seorang peri. Mereka lalu membawa Max kabur. Namun di tengah jalan, mereka dihadang oleh Eric. Max melarang ayahnya untuk menembak. Eric pun menyuruh Ella untuk melepaskan Max. Ella bersedia, namun syaratnya Eric harus membiarkan dia dan Solomon untuk kabur. Ella lalu menyuruh Max tidak usah khawatir karena Ella tidak akan menyakitinya. Ella kemudian mengeluarkan cakarnya untuk menakuti Eric. Namun Eric yang tidak ingin Ella kabur tetap menembak Ella. Untung saja tembakan itu meleset. Ella lalu melepaskan Max. Ella kemudian melompat menyusul Solomon dan Spider yang sudah ada di dalam lift. Di luar gedung, Eric menyuruh anak buahnya untuk menutup semua akses pintu keluar. Tiba-tiba, mobil yang dinaiki Spider melaju menjebol palang pintu. Eric pun melarang anak buahnya menembaki mobil itu. Dia ingin Ella ditangkap hidup-hidup. Petugas kemudian menembak ban mobil, membuat mobil itu berguling. Setelah petugas memeriksanya, ternyata Ella dan Solomon tidak ada di dalam mobil. Ternyata mereka berdua berjalan kaki untuk mencari jalan keluar yang lain. Dengan cakarnya, Ella dengan mudah menjebol pagar kawat. Setelah tahu kalau Ella tidak ada di sana, semua petugas pergi untuk mengejar Ella. Hanya satu petugas yang bertugas menjaga Spider. Spider lalu langsung melumpuhkan petugas itu dan kemudian kabur. Di tempat lain, Ella dan Solomon sampai di sebuah jembatan. Solomon yang kelelahan akhirnya menyerah. Dia sadar kalau dia tidak mungkin bisa kabur. Solomon lalu menyuruh Ella untuk melompati jembatan. Solomon yakin Ella bisa selamat karena Ella memiliki sayap capung yang sudah tumbuh. Awalnya Ella menolak karena dia tidak ingin meninggalkan Solomon. Solomon pun meminta maaf atas apa yang terjadi pada tubuh Ella. Dia lalu memperlihatkan lengannya yang memar akibat meminum obat. Solomon sebenarnya juga meminum obat itu, namun dalam jumlah kecil karena dia terlalu takut. Solomon kemudian memberikan sisa cairan biru kepada Ella. Dia meminta Ella memberikan benda itu kepada Lazarus. Mereka harus bisa menciptakan obat gratis untuk semua orang. Solomon kemudian memberitahu di mana Ella bisa menemui Lazarus. Sebelum pergi, Ella memberikan liontin miliknya kepada Solomon. Ella pun langsung melompat. Tak lama kemudian, Eric dan anak buahnya datang menangkap Solomon. Beberapa hari kemudian, Spider menghack semua saluran televisi. Dia memberitahu semua orang kalau udara di bumi sudah sepenuhnya beracun. Spider memberitahu kalau obat yang dia ciptakan bisa membuat manusia kebal terhadap racun di udara. Namun efek sampingnya, tubuh mereka akan bermutasi. Spider kemudian meminum obat cairan biru itu. Spider berkata, jika ingin bertahan hidup, umat manusia harus meminum obat itu. Meskipun efek sampingnya, mereka akan berubah menjadi manusia capung. Di tempat lain, Ella kini bisa terbang ke sana kemari dengan sayapnya. Ella akhirnya bertemu dengan Lazarus yang ternyata adalah Angela, asisten Eric sendiri.